Kalian percaya kalau ada tempat yang terlihat biasa, tapi menyimpan rahasia kelam yang bahkan tidak boleh disebutkan namanya? Sebuah kisah nyata yang dialami seseorang dan sampai hari ini tidak ada yang berani mendekati tempat itu lagi. Jadi, matikan lampu kalian sekarang, pakai headset dan siapkan diri kalian karena cerita ini bisa saja terjadi di sekitarmu. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah horor nyata berikutnya. Tinggalkan komentar jika kalian pernah mengalami kejadian serupa dan tulis di bawah cerita apa yang kalian ingin dengar selanjutnya. Karena siapa tahu kisahmu yang akan kami angkat berikutnya. Namaku Raka. 3 bulan lalu, aku pindah ke sebuah desa kecil di Jawa Tengah bernama Desa Tunggulwatu. Awalnya aku hanya berniat tinggal sementara. Aku ingin menyendiri setelah kegagalan proyek besar di Jakarta. Tapi sejak hari pertama di desa ini, aku tahu bahwa tempat ini berbeda. Desa Tunggulwatu dikelilingi hutan lebat dan ladang-ladang luas. Udaranya sejuk, penduduknya ramah, tapi ada semacam hawa sunyi yang sulit dijelaskan. Tidak seperti desa-desa lain, Tunggulwatu seolah terjebak dalam waktu. Tak banyak kendaraan, sinyal ponsel hampir tak ada, dan saat malam, nyaris semua rumah mematikan lampu lebih awal. Bukan karena listrik padam, tapi karena mereka takut. Suatu sore, aku duduk bersama Pak Surya, tetua desa yang juga pemilik rumah kontrakan tempat aku tinggal. Ia pria sepuh dengan wajah keras dan suara pelan tapi berwibawa. "Mas Raka," katanya sambil menyeruput teh panas, "kalau jalan-jalan sore, jangan pernah ke ujung timur desa." Aku mengernyit. "Kenapa memangnya, Pak?" "Di sana ada sumur. Bukan satu, tapi 2. Kami menyebutnya sumur kembar. Sudah puluhan tahun tak ada yang berani mendekat." "Sumur angker, gitu?" Pak Surya menatapku tajam. "Bukan cuma angker, mereka memakan orang." Aku tertawa kecil, mengira beliau hanya menakut-nakuti. Tapi wajah Pak Surya tetap serius. Kalau 2 orang menimba bersamaan, hanya 1 yang pulang. Yang satu lagi akan ditarik dan yang kembali bukan lagi manusia. Aku merasa bulu kuduku berdiri. Cerita orang zaman dulu, Pak. Pak Surya hanya mengangguk pelan. "Kalau Mas tak percaya, jangan coba-coba. Kadang orang harus percaya bukan karena masuk akal, tapi karena sudah terlalu sering terjadi." Malamnya, aku tak bisa tidur. Rasa penasaran membara dalam kepala. Apalagi setelah aku dengar dari anak-anak muda desa bahwa beberapa tahun lalu 2 anak remaja nekat mencoba menimba di sana. Satu kembali sambil tertawa seperti orang gila, satunya tak pernah ditemukan lagi. Dan parahnya lagi, yang kembali beberapa hari kemudian ditemukan gantung diri di pohon dekat sumur. Sejak saat itu, sumur itu dibiarkan tak terurus. Rumput liar menutupi jalan ke sana. Tapi, aku penasaran. Terlalu penasaran. Dan seperti semua kisah buruk yang diawali dengan kalimat, "Aku hanya ingin tahu," aku akhirnya memutuskan, aku akan melihatnya. Malam itu, aku ambil senter dan berjalan ke arah timur. Tak ada orang yang kulihat di jalan. Bahkan suara jangkrik pun terasa pelan. Jalan setapak terasa makin sempit, dan hawa dingin mulai menyusup dari sela pepohonan. Aku bisa mencium bau tanah basah dan kayu lapuk. Samar-samar, di kejauhan, aku melihat 2 lingkaran batu berdampingan.
Itulah mereka, sumur kembar. Dan entah kenapa, aku merasa ada sesuatu yang sedang menatap balik dari dalam kegelapan. Langkahku terhenti beberapa meter dari sumur kembar. Kedua mulut sumur itu berdiri diam, tertutup lumut dan dipagari semak liar. Cahaya senternya berpendar lemah di atas batu-batu hitam yang membentuk bibir sumur. Yang satu di kiri, yang satu di kanan. Kembar tapi tak sama. Angin malam seperti berhenti. Tak ada suara, tidak dari hutan, tidak dari jangkrik, bahkan tidak dari napasku sendiri. Dunia terasa membeku. Aku melangkah pelan, merunduk melewati ranting kering, dan mendekat ke sumur kiri. Aku menyinari bagian dalamnya. Gelap, dalam, tak terlihat dasarnya. Tapi ada hawa dingin yang menjalar dari bawah, menusuk sampai ke tulang. "Halo?" tanyaku ragu, sedikit berharap mendengar gema suaraku. Tapi yang kembali bukan gema, melainkan gumaman. Suaranya pelan, seperti bisikan dari dalam air. Tidak jelas kata-katanya, tapi cukup membuat kulitku merinding. Aku melangkah mundur, tapi sebelum sempat menjauh, suara dari sumur kanan ikut menyusul. "Kembalikan airku." Suaranya berat, parau, seperti suara seseorang yang sudah lama tidak menggunakan pita suara. Aku terpaku, mataku tak lepas dari kedua sumur itu. Jantungku berdetak cepat. Tanganku gemetar memegang senter. Aku ingin lari, tapi tubuhku seakan tertahan sesuatu. Seperti ada dorongan tak terlihat yang menyuruhku mendekat. Aku menoleh ke arah sumur kanan. Cahaya senternya seperti enggan masuk ke dalam, seolah ditelan oleh kegelapan itu sendiri. Aku hampir yakin ada sesuatu di sana. Bukan bayangan, tapi mata. Dua cahaya kecil berwarna merah menyala di kedalaman. Dan tiba-tiba, berak. Ada suara keras seperti sesuatu jatuh ke dalam sumur kiri. Aku tersentak, senterku terlepas, dan cahaya berputar-putar liar sebelum akhirnya mati. Aku panik, meraba-raba tanah mencari senter itu. Jantungku berdetak seperti genderang perang. Tapi yang kutemukan bukan senter, melainkan tangan manusia. Tanganku menyentuh kulit dingin dan kasar. Kukunya panjang, kotor, dan mencengkeram pergelangan tanganku dengan kuat. Aku menjerit, berusaha menarik diri, tapi genggamannya semakin erat. Dari arah sumur, terdengar suara tertawa. Bukan satu, tapi dua. Seperti ada dua makhluk sedang bermain-main denganku. "Raka, Raka." Aku membeku. Suara itu mengenal namaku. Dari mana? Aku menendang tanah, mengerahkan seluruh tenaga untuk melepaskan genggaman tangan itu. Dan akhirnya, aku terlepas. Aku meraih senter dan lari sekencang-kencangnya dari sana tanpa menoleh ke belakang. Nafasku memburu, kakiku hampir terjerat akar, tapi aku tak peduli. Aku hanya ingin kembali ke rumah, ke tempat aman. Sesampainya di rumah Pak Surya, aku langsung mengunci pintu dan menjatuhkan diriku di lantai. Tanganku masih gemetar, keringat membasahi tubuhku meski udara malam begitu dingin. Saat kulihat pergelangan tangan kiriku ada bekas jari, 5 garis merah keunguan seperti bekas luka bakar. Dan dari luar jendela rumah, samar-samar, aku mendengar suara dari kejauhan. Suara yang tidak mungkin terdengar sejauh itu jika berasal dari sumur. Satu sudah datang, tinggal satu lagi. Aku langsung menutup tirai dan memeluk tubuhku sendiri. Malam itu aku tidak tidur, tidak bisa tidur. Dan di luar, malam masih panjang. Malam itu terasa seperti seabad. Meski seluruh tubuhku lelah, aku tak bisa memejamkan mata. Bekas genggaman tangan dari sumur masih terasa panas di pergelangan. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi.
tapi luka di kulitku terlalu nyata untuk dibantah. Menjelang pukul 3 dini hari, tubuhku akhirnya menyerah. Aku tertidur sambil duduk di pojokan kamar, berselimut jaket dan doa-doa yang terucap tak sempurna. Tapi tidurku tidak membawa kedamaian. Aku bermimpi. Di dalam mimpiku, aku berada di tempat yang asing, sebuah ladang luas yang kering dan berdebu. Tak ada matahari, langit berwarna merah tua, dan angin bertiup tanpa arah. Di tengah ladang itu berdiri dua sumur, sama persis dengan yang kulihat di dunia nyata. Sumur kembar, tapi kali ini sekelilingnya dipenuhi batang tubuh manusia yang membatu. Wajah-wajah mereka menatap ke arahku dengan ekspresi ketakutan. Lalu, dari balik sumur kiri, muncul sosok perempuan. Rambutnya panjang menjuntai hingga menutupi wajah. Bajunya compang-camping, tubuhnya kurus, dan ia berjalan pelan ke arahku. Setiap langkahnya meninggalkan jejak darah di tanah kering. Ia berhenti 1 meter dariku, lalu berbisik, "Tolong bebaskan aku." Suara itu lirih, penuh luka. Aku mundur 1 langkah, tapi tubuhku tak bisa bergerak lebih jauh. Aku disekap dia yang satunya. Sebelum aku sempat bertanya siapa dia, tiba-tiba dari sumur kanan muncul sosok lain. Kali ini lelaki, tubuhnya besar, berbalut hitam seperti bayangan. Wajahnya tak terlihat, hanya 2 mata merah menyala. Ia merangkak keluar dari sumur seperti binatang. Dan perempuan itu langsung menjerit, "Lari!" Tapi aku tak bisa bergerak. Tubuhku terkunci. Sosok hitam itu mendekat, cepat dan liar, dengan cakarnya yang panjang dan tajam. Saat ia hampir menyentuhku, aku terbangun. Nafasku tersengal, peluh membasahi dahi. Matahari belum terbit, tapi cahaya jingga samar mulai menembus celah jendela. Aku bangkit dan memeriksa pergelangan tanganku. Bekas cengkeraman itu masih ada, tapi kini tampak lebih gelap, seolah menghitam. Aku termenung. Mimpi itu terasa nyata, terlalu nyata. Dan yang paling menggangguku, perempuan dalam mimpi itu memanggilku. Ia tahu namaku. Ia minta tolong. Setelah sarapan, aku menemui Pak Surya. Wajahnya langsung berubah saat melihat tanganku. "Kamu ke sumur itu?" "Ya," tanyanya dengan suara pelan. Aku mengangguk. "Mas Raka, kamu sudah mengusik sesuatu yang tidak boleh disentuh," katanya sambil menatap dalam. "Sumur itu dulunya bukan tempat biasa. Itu tempat mengurung sesuatu. Dulu, ada sepasang kembar lahir di desa ini. Yang satu sakit-sakitan tapi baik hati. Yang satu kuat, tapi haus darah." Aku menelan ludah. "Kembar?" Pak Surya mengangguk. "Dukun desa waktu itu memisahkan mereka. Si baik dikubur hidup-hidup agar roh jahat si kembar tak bisa menguasainya. Tapi si jahat tak pernah pergi. Ia tetap ada di sumur yang satunya, menunggu, memancing, dan meniru siapa saja yang mendekat." Aku mematung. "Lalu siapa perempuan dalam mimpiku?" Pak Surya melanjutkan, "Kadang mereka memanggil orang luar, orang yang penasaran, seperti kamu." Aku merasa tengkukku dingin. "Kalau Mas sudah melihatnya dalam mimpi," lanjut Pak Surya, "itu berarti dia sudah menandai Mas. Dan yang satu lagi mungkin akan mencoba masuk." Aku tak menjawab, tapi dalam hati, aku tahu satu hal. Aku harus kembali ke sumur itu. Bukan karena penasaran lagi, tapi karena sesuatu atau seseorang sedang menunggu untuk dibebaskan. Dan waktu untuk melakukannya mungkin tidak banyak. Hari itu, awan mendung menggantung rendah di langit desa Tunggulwatu. Udara terasa berat, seperti menandakan sesuatu yang buruk akan datang. Setelah percakapan semalam dengan Pak Surya,
pikiranku tak berhenti memutar satu nama, kembar. Si baik dikubur, si jahat menunggu. Tapi siapa mereka sebenarnya? Aku butuh jawaban. Aku mengunjungi perpustakaan kecil di balai desa, tempat yang jarang dikunjungi warga karena sebagian besar tak bisa membaca atau menganggapnya tak berguna. Bangunannya kusam, penuh sarang laba-laba, dan bau buku tua memenuhi ruangan. Seorang perempuan paruh baya menjaga tempat itu. Namanya Bu Marni. Saat aku menyebut tentang sumur kembar, wajahnya langsung tegang. "Kamu dengar dari mana cerita itu?" tanyanya pelan sambil menatap sekeliling. "Dari Pak Surya. Saya melihat sesuatu di sana dan bermimpi tentang seorang perempuan yang minta tolong." Bu Marni menarik napas panjang. Ia lalu berjalan ke pojok ruangan dan menarik sebuah kotak kayu tua yang terkunci. Dari dalamnya, ia mengeluarkan satu buku catatan lusuh. "Ini bukan untuk umum," katanya. "Tapi kalau kamu sudah melihat mereka, mungkin kamu memang sudah terlibat." Buku itu berisi catatan tangan tentang sejarah kelam desa yang tidak pernah dicatat secara resmi. Di halaman-halaman awal, tertulis tentang seorang dukun perempuan bernama Nyi Jirah yang hidup 100 tahun lalu. Ia melahirkan 2 anak kembar, seorang gadis bernama Ranti dan seorang lelaki bernama Raka. Aku tercekat. Namanya sama sepertiku. Menurut catatan itu, Ranti adalah anak yang lemah tapi baik hati. Sedangkan kembarannya, Raka, sejak bayi sudah menunjukkan tanda-tanda aneh. Tidak pernah menangis, sering bicara sendiri, dan kerap ditemukan membunuh binatang kecil dengan tawa yang mengerikan. Warga desa takut, tapi Nyi Jirah tak tega membunuh anaknya. Ia lalu meminta bantuan sesepuh desa untuk memisahkan roh mereka. Dukun laki-laki desa waktu itu menyarankan satu hal yang mengerikan: mengurung roh baik dalam sumur dengan tubuhnya yang masih hidup, dan membiarkan roh jahat tetap di dunia agar bisa dikendalikan lewat ritual. Namun ritual itu gagal. Si jahat tidak bisa dikendalikan. Ia membunuh 2 orang anak kecil seminggu setelah pemisahan. Warga marah, membakar rumah Nyi Jirah, dan mengutuk kedua sumur itu. Mereka menghapus semua catatan tentang peristiwa itu dan mengganti nama anak lelaki itu di setiap dokumen desa. Nama Raka dihapus dari sejarah. Aku menatap tanganku. Bekas luka itu masih ada. 5 garis keunguan seperti bekas jemari dari dunia lain. Bu Marni melanjutkan dengan suara gemetar. Beberapa orang yang datang ke sumur itu selalu laki-laki. Dan anehnya, sebagian dari mereka juga bernama Raka. Hatiku berdebar keras. Apakah ini kebetulan? Atau ada sesuatu yang lebih dalam? Ada yang percaya, lanjutnya, bahwa roh jahat Raka mencari wadah. Ia menunggu seseorang yang bisa menggantikannya, yang namanya sama, yang jiwanya kosong. Aku mundur perlahan. Semua yang kudengar terlalu berat, tapi dalam hati, aku tahu ada bagian dari diriku yang selalu merasa kosong. Sejak kecil, aku sering merasa sepi, marah tanpa sebab, dan tertarik pada hal-hal yang gelap. Mungkinkah aku adalah kelanjutan dari cerita ini? Malam itu, aku bermimpi lagi. Kali ini, aku berada di dasar sumur. Dinding tanah di sekelilingku licin dan hitam. Di depanku berdiri sosok perempuan yang sama, Ranti. Ia menangis. "Dia akan masuk ke tubuhmu," katanya dengan suara gemetar. "Jangan biarkan." "Bagaimana caranya?" tanyaku. Tapi sebelum Ranti sempat menjawab, dari atas sumur, sosok hitam itu melompat turun. Matanya merah menyala, mulutnya penuh gigi tajam. Ia menubruk tubuhku, dan aku terbangun dengan jeritan. Dadaku sesak, keringat membanjiri seluruh tubuh. Tapi yang paling mengerikan adalah
Aku sudah berdiri di depan sumur kembar, di tengah malam, tanpa tahu bagaimana aku bisa sampai di sana. Dan dari dalam sumur, terdengar suara bisikan, "Kita akhirnya bertemu, Raka." Angin malam berdesir kencang ketika aku sadar telah berdiri di depan sumur kembar. Langit kelam tanpa bintang, bulan tertutup awan tebal. Nafasku memburu, mataku menyapu sekeliling, namun jalan pulang tak terlihat. Hanya pepohonan kering, ilalang liar, dan dua sumur tua yang kini tampak seperti gerbang ke neraka. Dari dalam sumur kanan, terdengar bisikan lirih namun jelas. "Kita akhirnya bertemu, Raka." Suaranya seperti gema dari dalam kepala. Tiba-tiba, tanah di sekelilingku bergetar ringan. Suhu udara turun drastis. Kabut mulai keluar perlahan dari mulut sumur kanan. Aku melangkah mundur, tapi tubuhku seperti terkunci. Tangan dan kakiku berat, seolah ditarik sesuatu. Lalu, sosok itu muncul. Bayangan hitam pekat, lebih gelap dari malam itu sendiri, keluar perlahan dari dalam sumur kanan. Dua mata merah menyala menatapku tajam. Tubuhnya tinggi menjulang, bentuknya tak sepenuhnya manusia. Ia seperti asap pekat yang bisa membentuk tangan, kepala, dan senyum penuh cemooh. "Kau tahu siapa dirimu sebenarnya?" bisiknya. "Kau adalah kelanjutanku. Aku tidak akan lagi terpenjara. Kau akan membawaku kembali ke dunia." Tubuhku gemetar. Dalam hatiku ada suara yang membantah, tapi ada juga bisikan yang menyambut, "Raka." Aku menoleh. Dari belakangku, suara perempuan memanggil. Sosok Ranti muncul dalam wujud bayangan putih. Wajahnya penuh luka, matanya berlinang darah. "Jangan dengarkan dia," katanya lirih. "Kau masih bisa memilih, tapi waktumu hampir habis." Lalu segalanya gelap. Aku terbangun di rumah Pak Surya. Wajahnya panik, sementara Bu Marni duduk di sampingku dengan mata sembab. Katanya, mereka menemukanku pingsan di tengah jalan desa, berjalan sendiri di tengah malam buta, seperti orang kesurupan. Kakiku penuh lumpur, dan di kantong bajuku ada seikat rambut panjang hitam basah. Rambut dari sumur. "Jumat Kliwon ini, kita harus lakukan ritual," kata Pak Surya. "Kalau tidak, dia akan menyatu denganmu." Aku mengangguk, meski dada terasa berat. Hari pun berganti. Malam Jumat Kliwon tiba. Di belakang rumah Pak Surya, kami menyiapkan ritual sederhana. Lingkaran garam dan tanah liat, 5 batang dupa hitam, dan selembar kain putih dari kuburan tua, konon milik Nyi Jira sendiri. Bu Marni membaca mantra pelan. Aku duduk di tengah lingkaran, memegang potongan rambut itu. Saat jam menunjukkan pukul 12 malam, angin berhenti. Semua suara lenyap. Kemudian, terdengar tangisan, pelan, memekakan telinga. "Aku lapar." Suara itu datang dari segala arah. Lilin-lilin padam bersamaan. Pak Surya memegangi dadanya, terhuyung, lalu muntah darah. Dari dalam lingkaran, tanah merekah. Uap panas keluar, dan sosok hitam kembali muncul, lebih besar, lebih nyata. "Raka, kau akan jadi tubuh baruku." Aku menjerit, tapi tubuhku tak bisa bergerak. Jari-jariku kaku. Dalam pikiranku, kenangan-kenangan masa kecil muncul. Amarah, kebencian, rasa kosong. Semua itu bukan milikku. Itu miliknya. Dia sudah lama ada di dalamku. Tiba-tiba, dari celah tanah yang merekah, sosok Ranti muncul. Wajahnya tenang meski tubuhnya berlumur tanah dan darah. Ia menggenggam tanganku. "Kau bisa usir dia, tapi kau harus terima aku juga." "Bagaimana caranya?"
Bukalah jalan, biar aku keluar dari sumur. Biarkan aku menyatu, biar dia tidak bisa. Aku ragu, tapi di matanya ada keikhlasan. Dia bukan roh biasa. Dia bagian dari sejarah, bagian dariku. Aku mengangguk, dan seketika tubuhku terguncang keras. Cahaya putih menyelimuti lingkaran. Sosok hitam menjerit, berputar liar, sebelum akhirnya meledak menjadi asap dan menghilang ke dalam tanah. Ketika aku membuka mata, semuanya hening. Lilin menyala kembali. Pak Surya pingsan. Bu Marni terduduk lemas. Tapi satu hal berbeda. Aku merasa utuh. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa lengkap. Namun dalam bayang-bayang pikiranku, suara Ranti masih terdengar. Kita belum selesai. Dia akan kembali suatu hari nanti. 3 hari telah berlalu sejak ritual malam Jumat Kliwon itu. Tubuhku masih terasa lemas, tapi pikiranku lebih jernih dari sebelumnya. Suara-suara aneh di kepala hilang. Mimpi-mimpi mengerikan pun tak lagi datang. Namun di balik ketenangan itu, ada rasa resah yang terus mengendap, seperti luka yang belum sepenuhnya sembuh. Pak Surya belum sadarkan diri. Bu Marni menutup perpustakaan untuk sementara. Katanya ia butuh waktu menyendiri. Desa Tunggulwatu kembali tenang, tapi terlalu tenang, seperti sedang menahan napas sebelum badai berikutnya. Aku duduk di beranda rumah, menatap ke arah utara. Di sana, di ujung desa, sumur kembar masih berdiri, seolah menungguku kembali. Hari itu, aku kembali ke rumah Pak Surya. Seorang pemuda bernama Rian, murid Pak Surya, membuka pintu. Ia tampak gugup dan memegang selembar kertas tua. Pak Surya meninggalkan ini untukmu kalau sesuatu terjadi padanya, katanya. Kertas itu adalah potongan dari jurnal kuno. Tulisannya tangan, hampir tak terbaca. Namun satu bagian dilingkari tinta merah. Warisan terakhir Nyi Jirah terkubur di bawah akar beringin kembar, dekat sumur yang ditutup tanah. Hanya darah keturunannya yang bisa membukanya. Aku menelan ludah. Beringin kembar? Selama ini tak ada yang menyebut pohon itu. Aku segera pergi ke lokasi sumur kembar. Benar saja, sekitar 5 meter di belakang sumur kiri yang ditutup tanah dan lumpur, tumbuh 2 pohon beringin tua yang akarnya menjalar seperti ular raksasa. Tanah di antaranya terlihat sedikit gembur, seolah baru saja dibongkar. Dengan tangan kosong, aku mulai menggali. Semakin dalam, akar-akar itu makin tebal, dan udara sekitar terasa panas. Lalat-lalat hitam beterbangan. Aku menggali sampai tanganku berdarah, dan saat darahku menetes ke tanah, tanah itu bergetar pelan. Tiba-tiba, sebuah kotak kayu kecil muncul di antara akar. Kotaknya tertutup rapat, terikat kain kafan yang telah menguning. Begitu aku membuka, bau amis dan anyir menyengat hidungku. Di dalamnya, ada sebuah cermin kecil retak, sebilah pisau berkarat, dan secarik surat. Aku membuka surat itu. Tulisan tangan perempuan, lembut tapi tegas. Untuk darahku yang masih tersisa. Jika kau menemukan ini, berarti garis itu belum terputus. Raka bukan satu-satunya yang harus dikurung. Aku membelah kekuatan mereka, tapi tak bisa menghancurkannya. Satu menyatu dalam sumur, satunya menyatu dalam keturunan. Kau adalah warisan tubuhnya. Tanganku gemetar membaca baris terakhir itu. Aku adalah wadah keturunan roh jahat itu. Ternyata, ritual malam Jumat Kliwon hanya menahan satu sisi kekuatan. Ranti mungkin berhasil menyatu denganku, menyeimbangkan sisi gelap, tapi bukan menghancurkan. Malam itu, cermin kecil dalam kotak mulai berembun. Ketika aku menatap ke dalamnya, bayangan wajahku memudar, digantikan wajah lain. Wajah lelaki pucat,
matanya gelap tersenyum miring. Raka, dia masih ada, mengintai dari dalam, menunggu saat lemah, saat aku lengah, untuk mengambil alih. Aku menutup kotak itu, membungkusnya kembali, dan menguburnya lebih dalam dari sebelumnya. Tapi ku tahu, aku hanya menunda yang tak terhindarkan. Malam harinya, aku bermimpi lagi. Di mimpiku, aku berjalan di lorong sempit. Dindingnya berlendir, gelap, dan dingin. Di ujung lorong, dua pintu berdiri. Satu putih, satu hitam. Di depan pintu putih, Ranti berdiri sambil menangis. "Pilih aku," katanya. Di depan pintu hitam, Raka berdiri sambil tersenyum. "Kau tahu di mana kekuatanmu sebenarnya." Aku terbangun dengan teriakan. Dadaku berdetak cepat, dan untuk pertama kalinya sejak ritual, mataku memantulkan warna merah samar. Malam itu, aku terbangun dengan jantung berdegup kencang. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhku. Mataku yang memantulkan warna merah samar selama beberapa detik saat bangun, masih terasa aneh dan menakutkan. Seperti ada sesuatu yang sedang bersembunyi di balik retina, mengintip, menunggu kesempatan untuk mengambil alih. Aku tidak tahu sejak kapan, tapi cermin kecil retak yang kubawa dari kotak peninggalan Nyi Jirah kini selalu muncul di pikiranku. Bayangannya, refleksinya, terasa hidup. Setiap kali aku melewatinya, seakan ada sesuatu yang bergerak di balik kaca. Malam itu aku menaruh cermin itu di meja samping tempat tidur, berharap ketenangan. Namun, jam baru menunjukkan pukul 2 pagi ketika suara bisikan perlahan-lahan menggema dari cermin. "Raka, kau tak bisa lari dari takdirmu." Aku membeku. Suara itu bukan sekadar bayangan, tapi ancaman yang nyata. Tubuhku bergetar, napas memburu. Aku meraih cermin dan memandang dalam-dalam. Wajahku yang bercampur dengan bayangan gelap itu menatap balik, tetapi mata bayangan itu berwarna merah darah. Aku mencoba menepis bayangan itu dengan tangan, namun kaca cermin tetap dingin dan keras. Suara bisikan berubah menjadi tawa kecil yang mengerikan, bergema di kamar yang sunyi. Keesokan harinya, desa mulai diliputi keanehan yang tak bisa dijelaskan. Hewan ternak mulai mati secara misterius. Wajah-wajah warga tampak pucat penuh ketakutan, dan di sudut-sudut gelap desa terdengar suara tangisan perempuan yang menusuk hati. Aku merasa semua itu terkait denganku. Ada sesuatu yang keluar dari diriku dan merasuk ke desa, membawa teror. Pak Surya yang sudah mulai sadar setelah beberapa hari menginap di rumah sakit datang menjengukku. Wajahnya lesu, namun matanya penuh kecemasan. "Kau harus kuat, Raka. Gelap itu bukan hanya ada di luar, tapi juga dalam dirimu. Jangan biarkan bayangan itu menguasaimu." Aku mengangguk, meski hatiku memberontak. Aku mulai merasakan perubahan. Kadang-kadang aku melihat bayangan lain di balik cermin, bukan hanya di malam hari, tapi juga saat siang. Bayangan itu kerap muncul di permukaan air, di jendela, bahkan di pantulan pisau dapur. Malam pun menjadi momen terburuk. Aku kerap bermimpi buruk, terperangkap di lorong-lorong gelap yang tak berujung, dikejar sosok bayangan yang semakin nyata. Kadang aku terbangun dengan suara tawa menyeramkan yang menghantui telingaku. Aku berusaha bercerita pada Bu Marni dan Rian, tapi mereka mulai menjaga jarak. Mereka takut aku sudah terseret ke dalam kutukan itu sepenuhnya. Satu malam, saat aku sedang mencoba membersihkan cermin itu dengan kain, tiba-tiba bayangan dalam cermin tersenyum lebar dan berkata dengan suara dingin, "Kau bisa menolak, tapi aku tetap ada. Warisan ini sudah menjadi bagian dari darahmu." Ketika aku menatap lebih dalam, aku melihat lukisan wajah Nyi Jirah perlahan muncul di cermin, tersenyum penuh teka-teki, lalu lenyap. Aku menyadari satu hal mengerikan.
Warisan terakhir Nyi Jirah bukan hanya kutukan, tapi juga kekuatan. Jika aku bisa mengendalikan bayangan itu, aku bisa menjadi penjaga desa, melindungi dari roh-roh jahat lain. Tapi jika aku gagal, aku akan menjadi monster yang ditakuti. Aku harus memilih jalan antara menerima bagian gelap itu dan berjuang mengendalikan kekuatannya, atau menolaknya dan membiarkan bayangan itu menghancurkan semuanya. Pagi hari berikutnya, aku memutuskan untuk kembali ke sumur kembar. Aku tahu jawaban terakhir menunggu di sana, di bawah akar beringin kembar itu. Malam semakin larut ketika aku sampai di tempat sumur kembar dan dua pohon beringin tua itu. Suasana malam sangat sunyi, hanya terdengar desir angin yang meliuk di antara daun-daun kering. Rasanya seperti desa menahan napas, menunggu sesuatu yang besar akan terjadi. Aku membawa kembali kotak kayu peninggalan Nyi Jirah yang dulu kucabut dan kubawa pulang. Di dalamnya ada cermin retak, pisau berkarat, dan secarik surat yang sudah kubaca berkali-kali. Kini, semua itu harus kuhadirkan kembali di bawah akar beringin kembar untuk mengakhiri kutukan. Di tengah lingkaran akar yang lebar, aku menghamparkan kain putih dari kuburan tua, lalu menempatkan kotak kayu di tengahnya. Bu Marni dan Pak Surya ikut datang, meski mereka terlihat lelah dan penuh kekhawatiran. "Ini adalah ujian terakhirmu, Raka," kata Pak Surya dengan suara serak. "Kau harus memberikan sesuatu yang berharga sebagai pengganti. Jika tidak, kutukan itu akan menyebar dan menelan desa ini." Aku tahu apa yang dimaksud. Selama ini, aku telah mempertahankan diriku dengan segala cara. Tapi kini, aku harus menyerahkan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tak bisa diganti. Bu Marni mulai membaca mantra-mantra kuno, sementara aku memegang pisau berkarat dan menatap cermin retak yang seolah hidup. Udara di sekitar kami berubah menjadi dingin menusuk tulang. "Raka, pegang cermin itu dengan erat dan sambungkan dirimu dengan akar beringin. Rasakan energinya, jangan biarkan bayangan mengambil alih," perintah Pak Surya. Aku meraih akar pohon, merasakan kulit kasar dan dinginnya. Perlahan, aku menaruh tangan yang lain di atas cermin, dan aku merasakan sesuatu yang aneh, seperti aliran energi hitam dan putih yang bertempur di dalam diriku. Sosok bayangan dari cermin muncul, tertawa keras. "Sudah waktunya kau menyerah, Raka. Bergabunglah denganku." Namun aku menepis bisikan itu dan berusaha menguatkan tekad. Aku mengangkat pisau dan menusuk tangan sendiri, membiarkan darah mengalir ke kain putih. "Ini darahku, darah keturunan Nyi Jirah. Aku menyerahkan bagian gelap ini padamu, roh-roh yang ingin bebas," aku berkata lirih. Tiba-tiba, tanah bergetar hebat. Akar beringin bergerak seperti ular, melingkari tangan dan tubuhku. Aku merasa kesakitan luar biasa, seolah energi kegelapan dan cahaya berperang dalam setiap hela nafas. Sosok bayangan memekik kesakitan dan menjerit, berusaha lepas dari tubuhku. Bu Marni terus membacakan mantra dengan suara semakin lantang, seperti merapal permohonan pada kekuatan gaib untuk menahan kutukan itu. Waktu terasa melambat. Aku merasakan diriku terbelah. Ada bagian yang ingin menyerah dan bergabung dengan kegelapan, dan ada bagian yang berjuang untuk hidup dan melindungi desa. Dengan usaha terakhir, aku menarik napas dalam-dalam dan mengucapkan nama Ranti, roh putih yang dulu menyatu denganku. "Ranti, bantu aku." Seketika, cahaya putih menyembur keluar dari tubuhku, menyelimuti akar dan kotak kayu. Sosok bayangan yang mengerikan itu menghilang dalam pusaran asap hitam yang menguap perlahan. Aku terjatuh, kelelahan luar biasa. Ketika membuka mata, suasana berubah. Sumur kiri yang dulu tertutup lumpur kini bersih dan berkilau, seakan mengucapkan terima kasih. Pohon beringin berdiri tegak, tak ada lagi aura menyeramkan.
Pak Surya dan Bu Marni membantuku berdiri. Mereka tersenyum penuh harapan. Kutukan akhirnya terkunci kembali, kata Bu Marni. Tapi ingat, ujar Pak Surya, pengorbananmu belum selesai, Raka. Warisan itu akan selalu ada di dalam darahmu. Kau harus terus berjaga. Aku mengangguk, merasakan kedamaian yang lama hilang mengalir dalam diriku. Malam itu, aku tahu aku bukan lagi sekadar manusia biasa. Aku adalah penjaga warisan terakhir Nyi Jirah. Malam itu, udara desa terasa dingin tak seperti biasanya. Setelah ritual di bawah akar beringin, aku berharap semuanya akan berakhir. Kutukan tertutup rapat dan ketenangan kembali merajai desa. Namun, bayangan lama sepertinya belum mau pergi. Aku sedang duduk di beranda rumah, mencoba menenangkan pikiran dan tubuh yang masih lelah, ketika tiba-tiba sebuah sosok muncul dari balik kabut malam. Dia seorang lelaki tua berambut putih, mengenakan jubah lusuh, dan matanya menyala seperti bara api. Wajahnya tidak asing, tapi sulit untuk kusebutkan namanya. Ada sesuatu yang aneh, seperti hawa gelap yang menyelimuti setiap gerak-geriknya. Raka, suaranya paruh namun penuh wibawa. Kau pikir segalanya sudah selesai? Aku berdiri, mencoba mengendalikan rasa takut yang merayap di tulang. Siapa kau? Apa yang kau inginkan? Dia tersenyum sinis. Aku adalah bagian dari masa lalu yang kau coba lupakan. Aku adalah bayangan yang lebih tua dan lebih kelam dari Nyi Jirah. Perlahan dia melangkah mendekat, dan aku bisa merasakan energi negatif yang mengalir darinya seperti racun yang perlahan menyebar. Kau pikir dengan darahmu saja bisa mengikat kutukan itu? Warisan yang sesungguhnya adalah keserakahan, dendam, dan kemarahan yang mengakar dalam tanah desa ini selama berabad-abad, katanya. Aku berusaha membela diri. Aku sudah melakukan apa yang harus kulakukan. Aku memilih untuk menjaga desa ini. Tapi kau lupa, katanya, untuk menjaga sesuatu, kau harus mengorbankan lebih dari darah. Kau harus menyerahkan bagian jiwamu. Aku memegang tangan yang masih mengeluarkan bekas luka dari pengorbanan di akar beringin. Aku siap. Lelaki tua itu tertawa keras, suara yang menggema dan membuat bulu kuduku berdiri. Siap? Kita lihat. Tiba-tiba, bayangan gelap membanjiri sekeliling kami. Wajah-wajah penduduk desa muncul samar. Wajah-wajah mereka yang dulu terjebak dalam kutukan, terperangkap di antara hidup dan mati. Aku adalah penjaga gelap sebelum Nyi Jirah muncul. Aku yang menciptakan perang suci antara kegelapan dan cahaya di desa ini. Dan aku akan mengambil alih kekuatan yang kau pegang. Aku merasa jantungku berdegup lebih cepat. Bayangan itu mulai menyerang, menghisap energi dari tubuhku. Aku mencoba melawan, namun tubuhku terasa lemah. Dalam keadaan kritis itu, aku teringat pada Ranti, roh putih yang dulu membantuku. Aku menutup mata dan memanggilnya dalam hati. Seketika, cahaya putih keluar dari dadaku, menembus kegelapan yang mengelilingi. Bayangan lelaki tua itu mengerang dan mundur perlahan, namun suaranya masih bergema di telingaku. Kau menang kali ini, Raka. Tapi ingat, bayangan lama akan selalu mengintai, menunggu saat lemahmu. Ketika aku membuka mata, lelaki tua itu sudah lenyap. Kabut pun menghilang, dan desa kembali diselimuti keheningan. Namun aku tahu, perang belum selesai. Aku harus terus berjaga, karena bayangan lama itu belum pergi sepenuhnya. Sejak malam itu, suasana di desa berubah perlahan. Tidak ada lagi teror misterius, tidak ada lagi suara tangisan dari sumur, atau bayangan yang menghantui jalanan. Tapi aku tahu kedamaian ini rapuh, seperti embun pagi yang bisa hilang kapan saja. Hari-hariku kini diisi dengan berjaga, menjaga agar warisan gelap dan terang tetap seimbang,
agar desa tidak kembali tenggelam dalam kegelapan. Aku sering duduk di bawah pohon beringin kembar, tempat semua bermula, mengingat perjuangan dan pengorbanan yang telah kulalui. Ada rasa berat di hati, tapi juga harapan yang tak pernah padam. Bu Marni dan Pak Surya masih sering mengunjungiku, memberi dukungan dan nasihat. Mereka percaya bahwa aku adalah penjaga yang akan melindungi desa dari ancaman yang tidak terlihat oleh mata biasa. Namun, suatu malam, saat aku menatap cermin retak di meja, sebuah bayangan samar muncul. Bukan bayangan yang menakutkan, tapi sosok Nyi Jirah sendiri, tersenyum lembut. "Raka, kau telah memilih jalanmu dengan benar. Tapi ingat, tugasmu belum selesai. Kegelapan dan cahaya adalah dua sisi yang tak terpisahkan." Suaranya lembut namun tegas. Aku menunduk, mengangguk dalam diam. Aku siap. Cermin itu kemudian memancarkan cahaya hangat yang menyelimuti ruangan, dan aku merasakan kekuatan baru mengalir dalam darahku, kekuatan untuk melindungi dan memperbaiki. Sejak saat itu, aku tak lagi merasa sendirian. Aku tahu, warisan ini adalah bagian dari takdirku, bagian dari identitasku. Aku bukan hanya penjaga sumur atau desa, tapi juga penjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Desa itu, dengan segala misteri dan rahasianya, menjadi rumahku, tempat aku berdiri teguh melawan kegelapan yang mengintai. Dan cerita tentang sumur kembar, Nyi Jirah, dan bayangan yang menghantui desa itu akan terus hidup, diceritakan turun-temurun, sebagai pengingat bahwa dalam setiap kegelapan selalu ada cahaya, dan dalam setiap cahaya ada bayangan yang harus dijaga.